Pagi itu sinar matahari menyusup melalui celah gorden tipis di kamar kontrakan kecil Rina di pinggiran Bandung. Rina sedang tertawa pelan sambil membantu Sinta mengancingkan kemeja yang masih basah karena hujan deras semalam. "Kamu lucu sekali kalau basah begini," bisik Rina sambil merapikan rambut panjang Sinta yang menempel di dahi. Tiba-tiba pintu kamar yang tidak dikunci itu didorong terbuka dengan keras. Maya, sahabat Rina sejak SMA, berdiri di ambang pintu, tangannya masih memegang gagang pintu, matanya membelalak lebar melihat pemandangan di depannya. Rina dan Sinta masih setengah berganti pakaian, tangan mereka saling menyentuh dengan lembut. "Rina, apa ini?" Suara Maya bergetar campur antara kaget dan kecewa yang dalam. Rina merasa jantungnya berhenti sejenak. Tatapan Maya bukan hanya syok biasa tapi seperti menusuk langsung ke relung hati, seolah semua kenangan persahabatan 20 tahun lenyap dalam satu detik. Sinta buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya, wajahnya memucat. Maya mundur selangkah, tangannya gemetar. Aku cuma mau pinjam charger Mad," katanya pelan tapi nada suaranya sudah berubah dingin. Rina ingin menjelaskan tapi lidahnya keluh. Di kepalanya berputar ingatan betapa Maya selalu menjadi tempat curhat satu-satunya, betapa Maya selalu mengajaknya sholat berjamaah di masjid kampus, dan betapa Maya pernah bilang, "Kita harus menjaga iman kita Rina, agama kita melarang hal-hal seperti ini." Kini semua itu terasa seperti bom yang baru meledak. Maya menutup pintu perlahan, tanpa kata lagi langkahnya terdengar menjauh di koridor. Rina duduk di tepi tempat tidur, tangannya dingin. Sinta memeluknya dari samping. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sinta lembut, tapi Rina hanya menggeleng. Dalam hati ia tahu tatapan Maya tadi bukan akhir dari sebuah kesalahpahaman, melainkan awal dari badai yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Sejak kecil Rina dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat di desa kecil dekat Bandung. Ibunya selalu mengingatkan cinta itu hanya boleh antara laki-laki dan perempuan, nak itu sunnah Nabi. Ayahnya, seorang guru ngaji di masjid kampung, sering bercerita tentang bagi mereka yang melanggar itrah. Rina dulu percaya sepenuh hati sampai ia bertemu Sinta di kampus 2 tahun lalu. Sinta mahasiswi sastra yang lembut dan penuh pengertian. Awalnya mereka hanya teman belajar, tapi lambat laun Rina merasakan sesuatu yang berbeda, getaran di dada setiap Sinta tersenyum. Cara Sinta mendengarkan ceritanya tentang mimpi-mimpi yang tak pernah ia bagi dengan Maya. Mereka mulai dekat secara diam-diam, bertemu di kai kecil di belakang kampus, berpegangan tangan di bawah pohon mangga saat malam tiba. Rina tahu ini salah menurut agama, tapi hatinya bilang ini benar. Kini semuanya terbongkar. Maya yang selalu ia anggap saudara sendiri kini memandangnya seperti orang asing. Rina bangkit berdiri mendekati jendela melihat hujan yang mulai turun lagi. "Aku harus bicara dengan Maya," gumamnya pelan. Sinta mengangguk meski matanya penuh kekhawatiran. Hari itu berlalu seperti kabut. Rina mencoba menghubungi Maya tapi pesan hanya terbaca tanpa balasan. Malam harinya Rina berbaring di samping Sinta tapi tidurnya gelisah. Dalam mimpi ia melihat ibunya menangis di depan masjid sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku dari dosa besar." Rina terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu besok ia harus menghadapi Maya dan entah bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri masih ragu. Tapi tatapan Maya tadi pagi sudah mengubah segalanya. Hubungan persahabatan yang dulu ia anggap abadi kini retak dan mungkin tak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya Rina berjalan ke kampus dengan hati berdebar.
Ia melihat Maya duduk di bangku taman kampus sendirian memegang Al-Quran kecil di tangan. Rina mendekat pelan. Maya, kita bicara ya. Maya mengangkat wajahnya, tatapnya masih sama dingin seperti kemarin. Apa yang mau kamu jelaskan, Rina? Bahwa kalian hanya sahabat yang kebetulan berganti baju bersama. Aku bukan anak kecil. Suara Maya pelan tapi setiap kata seperti pisau. Rina duduk di sebelahnya, tangannya dingin. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Sinta kami saling mencintai, Maya. Sudah 2 tahun. Maya tertawa kecil getir. Cinta? Kamu bilang cinta? Rina, agama kita jelas melarang ini. Al-Quran bilang itrah manusia itu laki-laki dan perempuan. Kamu mau menentang Tuhan? Rina merasa dadanya sesak. Ia ingat semua pelajaran agama yang pernah ia hafal, tapi hatinya kini berontak. Aku masih sholat, Maya, aku masih percaya Tuhan. Tapi kenapa cinta ini terasa begitu benar? Kenapa setiap aku bersama Sinta aku merasa utuh? Maya menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Karena setan sedang mempermainkan kamu, Rina. Aku sayang kamu, makanya aku bilang begini. Kalau kamu teruskan ini kamu akan kehilangan keluarga, kehilangan aku, bahkan mungkin kehilangan surga. Kata-kata Maya menusuk dalam. Rina teringat ibunya yang selalu bangga dengan anak perempuannya yang rajin mengaji. Ayahnya yang pernah bilang, kamu harus menikah dengan laki-laki saleh nak, biar keluarga kita tetap di jalan yang benar. Rina menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. Aku takut, Maya, aku takut menyakiti semua orang. Maya meletakkan tangannya di bahu Rina untuk sesaat lalu menariknya kembali. Kalau kamu benar-benar sayang aku dan keluarga, kamu harus berhenti sekarang. Putuskan Sinta sebelum terlambat. Rina menggeleng pelan. Aku tak bisa, Maya, aku sudah coba tapi hatiku tak bisa bohong. Percakapan itu berakhir dengan Maya berdiri dan pergi tanpa kata lagi. Rina duduk sendirian di taman kampus, angin sore menusuk kulitnya. Di dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ia egois karena mempertahankan cinta ini atau justru ia sedang memperjuangkan kebenaran yang ia yakini. Malam itu Rina bertemu Sinta di kai kecil biasa mereka. Sinta memegang tangannya erat. Kamu cerita ke Maya? Rina mengangguk lelah. Dia bilang aku harus berhenti demi agama, demi keluarga. Sinta diam sejenak, matanya sedih. Aku tak mau memaksa kamu, Rina, kalau kamu merasa ini salah kita bisa berhenti. Rina menggenggam tangan Sinta lebih erat. Bukan begitu, aku hanya bingung. Aku mencintai kamu tapi aku juga takut kehilangan segalanya. Mereka pulang dalam diam. Rina merasa beban di dada semakin berat. Beberapa hari kemudian ibu Rina menelepon dari desa. Rina, kamu baik-baik saja? Maya bilang kamu sedang ada masalah, cerita dong nak. Rina membeku. Maya sudah mulai bicara. Konflik baru saja dimulai dan Rina tahu ia tak bisa lari lagi. Akhir pekan itu Rina pulang ke desa untuk menghadapi ibunya. Rumah kayu sederhana di pinggir sawah masih sama seperti dulu, tapi suasana terasa berat. Ibu menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi mata ibunya penuh kekhawatiran. Maya cerita banyak nak, katanya kamu dekat dengan teman perempuanmu, terlalu dekat. Rina duduk di kursi rotan, tangannya berkeringat. Bu, itu benar. Aku mencintai Sinta. Ibu terdiam lama lalu mengambil tasbih dari meja. Astagfirullah Rina, kamu tahu ini dosa besar. Agama kita melarang. Ayahmu kalau tahu bisa pingsan.
Rina merasa air mata menggenang. Ia menceritakan semuanya, bagaimana ia berjuang dengan perasaannya, bagaimana ia masih sholat tapi hatinya tak bisa menipu. Ibu mendengarkan sambil menangis pelan. Kamu anakku satu-satunya, Rina. Aku tak mau kamu menderita di akhirat. Besok kita ke Ustadz kampung minta doa dan petunjuk. Malam itu Rina tidur di kamar lamanya, dindingnya penuh poster pengajian masa kecil. Ia berdoa lama memohon petunjuk tapi hati kecilnya masih memanggil nama Sinta. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah Ustadz Haji Ahmad, seorang ulama yang dihormati. Ustadz mendengarkan cerita Rina dengan sabar lalu berkata pelan, "Anakku, ujian ini berat. Allah menciptakan kita dengan fitrah yang suci. Perasaan seperti ini bisa jadi cobaan dari setan. Kembalilah ke jalan yang benar, sholat lebih rajin, puasa dan jauhi hal-hal yang memicu nafsu." Kata-kata Ustadz terdengar lembut tapi berat. Rina mengangguk meski di dalam hatinya ada suara kecil yang bertanya, kalau ini cobaan kenapa rasanya begitu nyata dan indah. Pulang dari sana ibu memeluk Rina erat, "Kamu harus putus nak demi masa depanmu." Rina tak menjawab. Di perjalanan pulang ia menghubungi Sinta, "Aku sedang di desa, ibuku tahu." Sinta diam lama, "Kamu mau kita berhenti?" Rina menangis di telepon, "Aku tak tahu lagi Sinta, aku takut." Hari-hari berikutnya Rina merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi Maya terus mengirim pesan-pesan ayat Al-Quran yang membuatnya merasa bersalah, di sisi lain Sinta selalu ada dengan cinta yang tulus tanpa memaksa. Rina mulai menghindari sholat berjamaah karena setiap kali sujud ia merasa munaik. Teman-teman kampus mulai berbisik-bisik, rumor sudah menyebar. Rina merasa sendirian di tengah keramaian. Suatu malam ia duduk di teras rumah kontrakan menatap langit Jakarta yang gelap. "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar," bisiknya. Tapi jawaban tak kunjung datang. Hanya ada rasa kehilangan yang semakin dalam. Maya tak lagi mau bertemu Sinta, mulai ragu dan keluarga semakin menekan. Rina tahu ia harus mengambil keputusan tapi setiap pilihan terasa seperti mengorbankan sebagian dirinya. Konflik semakin memuncak ketika ayah Rina akhirnya tahu dari telepon ibu. Ayah datang ke Bandung langsung, wajahnya muram. "Kamu mau hancurkan nama baik keluarga?" bentak ayah di ruang tamu kontrakan. Rina berdiri gemetar, "Ayah, ini bukan pilihan aku. Aku lahir begini." Ayah menggeleng keras, "Kamu salah didik. Besok kamu ikut aku pulang ke desa, kita cari orang pintar untuk Ruya." Rina merasa dunia runtuh. Ia menelepon Sinta dengan suara bergetar, "Mereka mau pisahkan kita." Sinta menangis di ujung telepon, "Aku tak mau kehilangan kamu Rina, tapi aku juga tak mau lihat kamu menderita." Malam itu Rina dan Sinta bertemu di taman kota untuk terakhir kalinya sebelum ayah datang. Mereka berpelukan lama di bawah pohon rindang tanpa kata. Sinta mencium kening Rina pelan, "Apapun keputusanmu aku akan terima." Rina pulang dengan hati hancur. Keesokan harinya ayah membawanya ke seorang kiai di desa tetangga. Ruyah berlangsung berjam-jam, ayat-ayat dibacakan. Rina merasa lelah tapi hatinya tak berubah. Setelah itu ayah bilang, "Kamu tinggal di desa dulu sampai sembuh." Rina menolak, "Ayah, aku sudah dewasa, aku punya hak atas hidupku." Ayah marah besar, "Kalau begitu jangan panggil aku ayah lagi." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Rina pulang ke kontrakan sendirian. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya.
Maya datang tiba-tiba membawa makanan. Aku dengar dari ibumu aku masih sayang kamu Rina tapi kamu harus berubah. Rina memeluk Maya erat. Aku tak mau kehilangan kamu juga Maya tapi aku tak bisa bohong lagi. Maya menangis. Kamu egois Rina, kamu pikir hanya kamu yang menderita. Percakapan itu berakhir dengan Maya pergi lagi meninggalkan Rina dalam keheningan. Beberapa minggu kemudian Rina memutuskan untuk tinggal di Bandung meski keluarga memutus kontak. Sinta tetap setia datang setiap akhir pekan membawa dukungan tanpa tuntutan. Tapi Rina merasa semakin tertekan. Ia mulai kehilangan nafsu makan, sulit tidur dan sering menangis sendirian. Suatu hari di kampus ia pingsan, teman-temannya membawanya ke UKS. Dokter bilang kamu stres berat neng, istirahat dulu. Rina sadar ia tak bisa terus begini. Ia harus memilih meski pilihan itu akan menyakiti banyak orang. Setelah berbulan-bulan penuh air mata Rina akhirnya mengambil keputusan berat. Ia meminta Sinta datang ke kontrakan suatu malam hujan deras. Aku tak bisa terus begini Sinta, aku mencintai kamu tapi aku juga mencintai keluargaku dan aku tak mau hidup dalam dosa menurut agamaku. Sinta diam lama, air mata mengalir di pipinya. Aku mengerti Rina, aku tak akan memaksa. Mereka berpelukan untuk terakhir kali. Sinta pergi meninggalkan Rina dengan rasa hampa yang luar biasa. Rina menelepon Maya, aku putus dengan Sinta, aku mau pulang ke desa. Maya datang langsung memeluk Rina erat, alhamdulillah kamu sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi di dalam hati Rina merasa kosong. Pulang ke desa ibu menyambutnya dengan tangis bahagia, ayah memakannya meski dingin. Rina kembali sholat berjamaah membantu di masjid tapi setiap malam ia menangis mengingat Sinta. Bulan-bulan berlalu Rina mencoba menikah dengan laki-laki pilihan orang tua tapi ia tak bisa. Setiap kali bertemu calon ia merasa ini bukan dirinya. Maya menikah dengan pemuda saleh dari masjid dan sering mengajak Rina ikut pengajian. Tapi Rina merasa seperti sedang berpura-pura. Suatu hari ia bertemu Sinta secara tak sengaja di pasar Bandung. Sinta tersenyum lembut, kamu baik-baik saja. Rina mengangguk tapi matanya berkaca-kaca. Aku kehilangan kamu Sinta tapi aku juga kehilangan diriku sendiri. Sinta memegang tangan Rina sebentar, cinta kita tak pernah salah Rina, hanya situasinya yang tak memungkinkan. Pertemuan itu membuat Rina semakin gelisah. Ia mulai membaca buku-buku tentang identitas diri dan agama mencoba mencari jawaban. Ia bicara dengan ustadz lain yang lebih terbuka. Ustadz itu bilang Allah Maha Pengasih nak, mungkin jalanmu berbeda tapi tetap harus bertanggung jawab. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di kegelapan. Rina mulai menerima bahwa ia tak bisa memaksa dirinya menjadi orang lain. Ia memutuskan untuk tinggal di Bandung lagi, bekerja sebagai guru les anak-anak dan hidup mandiri. Keluarga masih menjaga jarak, Maya masih teman tapi tak sakrab dulu. Rina belajar hidup dengan luka itu. Tahun berganti, Rina kini berusia 28 tahun tinggal di apartemen kecil di Bandung. Ia sudah menerima dirinya sepenuhnya meski masih sholat dan berpuasa. Sinta sudah pindah ke Jakarta tapi mereka masih saling kirim kabar sebagai teman. Maya sudah punya anak pertama dan sesekali bertemu Rina dengan senyum yang lebih hangat. Kamu bahagia sekarang? Tanya Maya suatu hari. Rina tersenyum, aku belajar bahagia dengan pilihan sendiri Maya meski harus kehilangan banyak. Keluarga akhirnya mulai melunak, ibu sering menelepon meski tak pernah bahas masa lalu.
Rina tahu luka itu tak akan hilang sepenuhnya, tapi ia sudah belajar bertanggung jawab atas setiap pilihan. Suatu sore Rina duduk di balkon apartemen menatap matahari terbenam mengingat semua perjalanan dari pintu yang terbuka itu hingga kini. Ia sadar bahwa tak ada yang benar-benar salah atau benar, semua hanya bagian dari perjalanan hidup. Rina mengambil ponsel mengetik pesan untuk Sinta, "Terima kasih telah mengajariku mencintai diri sendiri." Lalu ia tersenyum pelan. Hidup terus berjalan dengan semua kehilangan dan pelajaran yang ia bawa. Apakah keputusan untuk menerima diri sendiri meski bertentangan dengan agama dan tradisi adalah pilihan yang benar, atau justru sebuah kesalahan yang akan membawa penyesalan abadi?